Balik lagi di YouTube gua dan hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang menarik tentang teknologi, yaitu hadirnya website 3.0. Jadi gua ngelihat di Twitter ada yang nge-tweet, walaupun ini nggak trending, jadi cuma satu orang kali yang nge-tweet tentang ini. Website 3.0 itu sudah mulai ada di beberapa negara. Waktu itu Singapura kalau nggak salah, atau Malaysia, gue lupa. Apa itu website 3.0? Atau kita singkat web 3.0. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang web 3.0, mari kita lihat si pendahulu-pendahulunya, yaitu website 1.0 dan website 2.0. Website 1.0 itu aplikasi web yang paling sederhana, yaitu biasanya disebut dengan aplikasi read only, aplikasi web yang read only. Jadi lo sebagai user, kita buka browser, buka webnya, buka situsnya, dan kita cuma bisa baca doang. Kita nggak bisa komen, kita nggak bisa bikin artikel di tempat itu dan lain sebagainya. Pokoknya kita hanya bisa baca doang. Nah, itu adalah karakteristik dari website 1.0. Nah, website 2.0 itu adalah pengembangan dari website 1.0. Di website 2.0 itu kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk berkontribusi dalam membuat konten untuk si website tersebut. Paling gampang adalah sosial media. Sosial media adalah salah satu aplikasi dari website 2.0 karena di situ kita bisa komen, kita bisa create post baru atau konten baru, terus kita bisa istilahnya kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat. Intinya adalah kita bisa berinteraksi. Salah satunya adalah dengan membuat konten versi kita sendiri, terus kita upload ke website tersebut. Nah, itu adalah aplikasi dari website 2.0 pengembangannya. Jadi ada user interaction. Nah, sekarang apa itu website 3.0? Oke, inti dari website 3.0 adalah ini membuat batasan-batasan yang ada di website 2.0 itu semakin tidak ada. Salah satunya adalah desentralisasi data. Jadi kalau di website 2.0 atau bahkan website 1.0 itu data terpusat. Jadi kalau misalnya Facebook ngeluarin aplikasi web namanya facebook.com, data-data yang ada di Facebook itu cuma dimiliki Facebook. Terus Google cuma dimiliki Google, Twitter cuma dimiliki Twitter. Ketiga perusahaan ini belum tentu atau bahkan nggak sama sekali mempunyai hubungan antara satu data dengan satu data yang lain. Jadi Google, Facebook, Twitter itu datanya saling independen, saling berdiri sendiri, tidak ada koneksi. Nah, di website 3.0 batasan itu akan dihilangkan sehingga data itu menjadi desentralisasi. Jadi tidak terpusat pada satu pihak, tapi akan tidak terpusat. Lawannya sentralisasi kan desentralisasi, tidak terpusat, jadi nyebar. Jadi data Facebook sama data Google sama data Twitter itu bisa saling berhubungan, bisa saling berinteraksi, atau bisa saling dipengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian dengan konsep desentralisasi itu, maka kan setiap data itu kan saling berinteraksi. Nah, tapi kalau interaksinya itu tidak bisa dipahami, jadi kayak saling ini data yang saling asing, tidak dimengerti gitu, maka website 3.0 tetap tidak akan menjadi website 3.0, akan tetap menjadi website 2.0. Maka dari itu AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan akhirnya ikut campur dalam pengembangan website 3.0. AI nanti akan membantu kita atau membantu data ini untuk saling berkomunikasi atau untuk saling dimengerti. Jadi data yang satu sama data yang satu ini akan dicari konteksnya. Apakah ada konteks yang sama terhadap dua data ini? Data dari Google, data dari Facebook, data dari Twitter, itu akan dipelajari oleh AI, akan dicari konteksnya, sehingga ketika user berinteraksi atau menggunakan
website yang sudah 3.0, maka website ini akan memberikan respon atau experience kepada user ini lebih istilahnya apa ya, lebih benar gitu. Jadi karena si AI udah belajar bahwa kalau misalnya si user ngetik ini atau ngasih pesan ini atau bikin konten ini, itu dia konteksnya lagi ngapain gitu. Nah, biar lebih gampang pemahamannya, bayangin misal gua ngomong di tweet atau gua nge-tweet di Twitter, itu misal gua bilang gini, gua pengen beli Kijang kapsul, Kijang Super atau Kijang Innova gitu. Nah, kalau misalnya AI-nya nggak belajar tentang konteks dan datanya yang ada di internet ini itu sentralisasi, maka AI hanya bisa bilang bahwa dia pengen beli sebuah hewan bernama atau sebuah hewan berjenis kijang atau bernama kijang. Padahal kan kita tahu bahwa kijang yang gue maksud adalah mobil. Nah, AI di sini akan menerjemahkan tweet yang gue tweet, kalimat yang gue tweet itu akan dicari konteksnya. Nah, dalam kasus ini adalah konteksnya gue pengen beli mobil, namanya jenisnya kijang. Nah, nanti si AI ini akan mencari informasi yang related dengan apa yang kita tweet, sehingga tweet kita itu bisa dibalas oleh orang-orang yang sehobi atau setujuan, atau bahkan menampilkan tweet-tweet yang nadanya sama dengan nada tweet gua gitu. Nah, nama teknologi ini namanya semantic web. Jadi di website 3.0 itu ada semantic web. Si web ini belajar bagaimana user itu berinteraksi, bagaimana kalimat-kalimat user ini bermakna, artinya apa gitu, artinya apa dari si kalimat-kalimat yang dicetuskan oleh user. Dan masih banyak lagi pengembangan yang akan terjadi di website 3.0. Salah satunya adalah internet connected device itu bakal seamless di teknologi website 3.0, karena semuanya akan terkoneksi dalam satu internet dan tidak ada sentralisasi. Semua data tersebar. Kemudian device-device yang udah smart home, smart watch dan lain sebagainya, pokoknya yang udah bisa kita kendalikan lewat internet, itu akan sangat-sangat mudah atau bahkan secara nggak sadar itu udah bisa dioperasikan menggunakan teknologi website 3.0 kayak gitu. Jadi gue rasa ini gila, teknologi yang bakal ada di masa depan. Satu lagi adalah 3D graphic. Di web 3.0 nanti akan banyak menggunakan 3D graphic. Salah satunya apa yang telah dilakukan oleh Meta, oleh Facebook, oleh Mark Zuckerberg untuk bikin metaverse, untuk bikin dunia virtual yang akan menghubungkan sosial media itu dengan orang-orang di sosial media itu menjadi dalam satu virtual, bisa ada avatarnya kita bisa lihat. Oke, kayak di film-film fiksi, kayak film apa ya waktu itu ya? Game player, gue lupa, pokoknya yang film dia pakai kacamata terus dia akhirnya bisa masuk ke dunia virtual, padahal dia di situ doang, tapi di virtualnya dia harus ngelawan penjahat dan sebagainya. Oke, game player kalau nggak salah, atau apa gitu, gue lupa gitu. Jadi itulah website 3.0, dan ini dengan adanya Metaverse, maka website 3.0 ini udah akan sebentar lagi akan menjadi teknologi yang mendunia atau teknologi yang sangat umum, dan kita akan mau nggak mau akan menggunakan website 3.0 ini gitu. Itulah penjelasan atau informasi yang pengen gue sharing. Gue bukan ahlinya di bidang ini, ya gue hanya berbagi apa yang gue baca, apa yang gue lihat di internet, apa yang gue baca, apa yang gue dengar gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang salah,
yang keluar dari pembahasan gue tolong dikoreksi di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Oke, segitu dulu konten hari ini. Maka sudah berakhir video kita dan terima kasih. Goodbye.